Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Visi 2045 menuju ketahanan air. Simpanlah hujan. Menyimpan hujan adalah petunjuk Allah SWT, karena hujan itu sumber kehidupan dan sumber rezeki. Rezeki pasti disimpan. Berikut beberapa aktivitas menyimpan hujan, bukti dan fakta, serta manfaatnya. Jika aktivitas ini dilakukan di Indonesia, ketahanan air insya Allah terwujud. Karena hujan itu jumlahnya tetap per tahunnya. Oleh Djoko Suryanto. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Saudara sekalian, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat pemanen air hujan dan mekanisme pemanen air hujan itu. Kita lihat pertama. Air hujan dari talang ini masuk. Sudah lihat di sini. Ini adalah penghalau daun. Penghalau daun dipasang cukup dengan menggunakan pipa pralon yang dipotong miring 45 derajat di sini. Kemudian ada sok di sini, kemudian terus ini ada sok T di sini. Ini adalah penghalau debu. Di sini isinya adalah air kotor atau air hujan awal masuk semuanya. Setelah dipenuh air hujan awal yang kotor, maka air hujan akan masuk di sini. Nah, di sini ada pipa, ada klep untuk menutup kalau kita tidak perlu. Kemudian masuk di tangki. Tapi sebelum masuk di sini ada yang namanya penyaring. Penyaring atau filter terakhir, sehingga air yang masuk di sini benar-benar bersih. Kemudian ini saya punya dua yang saya hubungkan satu dengan lain, yang ini dua tangki. Kemudian kelebihannya akan keluar lewat pipa besar ini dan masuk di sumur resapan yang sudah saya bangun di bawah pemanen air hujan, tangki pemanen hujan ini. Saudara akan melihat bagaimana air hujan yang kita punya kemudian mengalir sini. Bisa kita tutup, kita perlukan lagi untuk nanti.
Demikianlah saudara sekalian, Anda saya ulangi lagi dengan cepat. Yang pertama, talan, penghalau daun, 45 derajat, diteruskan, sokte, kemudian ke bawah adalah penghalau debu, kemudian masuk di toren, sebelumnya ada penyaring debu halus, di dalam sini ada penyaring debu halus, kemudian baru masuk ke sini sehingga air hujan sudah benar-benar bersih. 2 tangki yang dihubungkan dengan pipa penghubung sehingga 2 tangki ini penuh. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh saluran biopori, saluran air yang dilengkapi biopori. Nggak boleh ada yang lumbat gini ya. Alhamdulillah di sini zero run off. Air hujan yang turun di area kami selesai meresap. Biasanya di sini banjir banget. Ini sudah 0. Tidak ada kan? Padahal dari sana itu gede. Turun dari sini seperti ini. Air meresap dengan sangat baik. Terutama ke yang ini nih. Saluran peresapan biopori. Sampai sini udah tidak ada. Ini tadinya banjir sampai sini. Oh, tadinya ya? Ya, pokoknya genang sampai sini genang. Dengan adanya ini, alhamdulillah sekarang langsung hilang. Yang selama ini yang sering dibilangin sama orang itu nggak bermanfaat, nggak guna, itu gimana tuh, Pak? Itu bohong. Kalau menurut saya itu cuma sirik aja. Sirik ya? Sirik. Sebenarnya banyak manfaatnya. Buktinya di warga saya sini. Ini rapi dan sekarang juga cepat keringnya. Kemarin-kemarin sampai ngeringin dulu pakai dorongan baru kering. Itu pun nggak sejam 2 jam, bisa setengah hari, seharian. Nah, sekarang selesai hujan langsung hilang airnya. Cuma terima kasih aja buat Pak Gubernur untuk warga RT 5 RW 3 Kelurahan 1 Kecamatan Cipayung. Sangat bahagia dengan adanya sumur resapan, bisa bermanfaat, sangat bermanfaat. Apabila hujan, selesai hujan langsung kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Sumur injeksi atasi banjir Jakarta. Ini pembuatan kolam resapan drain block di apartemen Pondok Klub Villa 3 Jakarta. Drainase vertikal, bukti atau fakta sumur injeksi berfungsi di Jakarta. Masih banyak orang beranggapan bahwa memasukkan air hujan ke dalam tanah di Jakarta adalah impossible untuk mencegah banjir. Karena Jakarta berada dalam dataran rendah dan tanah Jakarta akan jenuh jika terjadi hujan terus-menerus 1 minggu ataupun lebih. Berpikir seperti inilah yang sangat keliru
karena yang jenuh itu berada di dalam lapisan unconfined aquifer. Tetapi jika air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah di lapisan confined aquifer, hal ini tidak akan berpengaruh walaupun terjadi hujan terus-menerus selama berminggu-minggu. Inilah penjelasan saya. Hasil electric well logging di lokasi apartemen Pondok Klub Villa 3, Jalan TB Simatupang, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Inilah seperti ini hasilnya. Jadi ini ada lapisan pasir 8 meter tebalnya, yang kedua 12 meter. Nah, ini adalah lapisan batas di sini, ini lapisan unconfined aquifer. Kemudian yang kuning ini adalah lempung. Lempung ini kedap air, jadi ini pembatas. Jadi yang jenuh ini adalah di area unconfined aquifer atau dibatasi oleh water table. Tetapi kalau sumur injeksi dibuat, ini langsung ke confined aquifer yang lapisan pasir ini 12 meter dan 8 meter. Nah, seperti ini yang kuning adalah lempung. Inilah yang mengalirkan sumur injeksi. Kita ambil dari atap-atap gedung, apartemen maupun hotel. Ini hasilnya. Tebal lapisan pasir kedalaman 8 meter dan 12 meter seperti gambar ini. Tes aliran sumur injeksi gravitasi dengan tangki air volume 8.000 liter habis dalam waktu 30 menit. Ini menandakan atau mengindikasi kecepatan debit masuk ke dalam sumur injeksi gravitasi adalah 4,166 liter per detik atau 15 meter kubik per jam atau 30 meter kubik per 2 jam atau 90 meter kubik per 6 jam. Ini bukti, fakta, aktual, kejadiannya, karena ini sudah selesai proyeknya. Nah, ini adalah hasil tes aliran debit sumur injeksi yang saya sampaikan tadi di apartemen Pondok Klub Villa 3, 15 meter kubik per jam. Nah, ini video pengetesannya, bisa kita lihat air yang 8.000 liter tadi masuk ke dalam sumur injeksi dalam waktu 32 menit habis. Jadi kecepatan debitnya 15 meter kubik per jam. Gunung Gundul dan Tanjuri Ringin, Bulu Ipe Sawarnane. Saya malah mesem guyu, soalnya karena kamu tidak tahu harapannya habis gitu. Daerah bisa subur makmur lan masyarakat urip bagya mulya.
dianggap masyarakat gila ya dulunya. Katanya punya bibit cengkeh ditukerin nama bibit ringin sama jual kambing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mbak Sadiman itu serasa terbantu, semua masyarakat bisa Gendel sangat bangga sekali dengan adanya Mbak Sadiman. Mudah-mudahan di kemudian hari muncul Mbak Sadiman yang lainnya yang peduli lingkungan, meskipun dia orang nggak punya tapi dia sukarela tanpa pamrih apapun dari pihak manapun, istilahnya tidak mau minta embel-embel dari desa maupun dari pemerintah, tidak mau dia. Namaku Sadiman, Mbah Sadiman, begitu biasanya orang-orang memanggilku. Aku tinggal di sebuah dusun kecil dekat dengan Gunung Gendol, yakni di Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri. Sebagai seorang petani yang setiap hari menyusuri ladang, sungai, dan hutan Gunung Gendol, aku merasa sedih dan prihatin. Melihat hutan Gunung Gendol yang semakin gersang, sungai semakin mengering, hati ini seperti teriris-iris. Maka sejak tahun 96, aku punya tekad untuk menghijaukan hutan Gunung Gendol. Modal saya tekad terutama, dan saya dulu itu tukar menukar dari bibit, dari saya jual beli bibit Mas. Kerap kali aku mendapat cibiran, bahkan dianggap tak waras. Iya, mereka berpikir aku sudah gila karena nekat menukarkan bibit cengkeh hingga hewan ternak untuk mendapatkan bibit beringin. Belum lagi ada yang mencibir aku seperti menghujat setan karena kemana-mana dan setiap hari bergelut dengan pohon beringin. Saya disindir-sindir kalau memikul ringin itu tidak, masyarakat tidak nyaman gitu, merasakan tidak nyaman gitu, karena sebenarnya jiwanya masih anisme, soalnya tempatnya tetek melek itu loh masih. Padahal aku punya alasan tersendiri mengapa memilih menanam bibit beringin. Karena pohon beringin bisa menyerap air dengan baik, usianya juga bisa mencapai ratusan tahun. Tak hanya bibit beringin, benih lamtoro, pohon talok, semua aku tebar dan tanam di hutan. Apalagi semua masyarakat kemudian memberikan dukungan penuh atas usahaku ini. Duh, aku pun sempat malu saat aktivitasku menanam di Gunung Gendol ini diliput banyak media dan dikunjungi Bupati Wonogiri kala itu, Bapak Danar Rahmanto. Aku pun juga tidak tahu, tiba-tiba diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Apalah aku ini, hanya orang tua, hanya petani dari desa. Dulu itu gundul Mas, karena habis kebakaran itu. Seperti daerah-daerah lingkungan Ngeriki, sini sangat gersang. Usahaku menghijaukan hutan ini mulai membuahkan hasil. Hutan Gunung Gendol mulai terlihat hijau. Sungai di desa kami juga hampir tak pernah mengering. Kebutuhan untuk mengairi sawah pun tercukupi. Melihat itu semua, tak bisa dikatakan lagi betapa bahagianya hatiku ini. Namun, bukan berarti aku berhenti menanam. Justru aku semakin bersemangat. Sekarang sudah melimpah Mas, sekarang setahun 2 kali, malah lebih-lebih, 3 kali ada yang kelebihannya air itu untuk air minum, air sawah, dan untuk hujan buatan untuk penanaman berambang, kopis, lombok itu dikincir-kincir itu. Setelah namakan hujan buatan lah kincir itu Mas. Sampai saat ini, kurang lebih sudah 25 tahun aku melakukan penghijauan. Menanam, dan menanam. Aku melakukan ini dengan tulus dan ikhlas. Dalam benakku hanya ada satu, agar desaku tetap asri, hijau, tak kekurangan air,
dan tetap bisa dinikmati dengan nyaman oleh generasi mendatang. Sebagian Mas ya ikut bergerak, ya ikut itu sebagian. Masyarakat tidak sadar, sekarang malah ikut-ikutan, perhutani ikut. Pesan-pesan menurut saya supaya anak-anak bisa melanjutkan perjuangan saya jadi contoh-contoh daerah lain. Usai meresmikan Tol Soroja, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan kolam retensi di Kampung Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pembangunan kolam retensi yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2018 tersebut diharapkan menjadi solusi banjir yang setiap tahunnya terjadi di kawasan Bandung Selatan. Usai meresmikan Tol Soreang Pasir Koja, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, serta Bupati Bandung Dadang Nasir, Senin sore meninjau proyek pembangunan kolam retensi di Kampung Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Menurut Presiden, 3 lokasi yakni Dayeuhkolot, Bale Endah, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung memang kerap terdampak banjir setiap tahunnya saat musim penghujan tiba. Keberadaan kolam retensi ini dianggap bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir yang melanda kawasan Bandung Selatan. Tahun 2018 mendatang tidak jauh dari pembangunan kolam retensi, rencananya juga akan dibangun terowongan air yang bisa mengurangi genangan air saat banjir melanda kawasan ini. 3 kawasan yang ada di sini, kawasan Dayeuhkolot, kemudian Bale Endah dan Bojong Soang, ini sudah tahu berpuluh-puluh tahun lah ini memang posisinya pada posisi yang rendah pastinya, sehingga setiap tahun banjir. Solusinya ini jadi dibuat kolam retensi. Proyek pembangunan kolam retensi seluas 8,7 hektar di kawasan Cienteng, Kabupaten Bandung ini mulai dikerjakan sekitar tahun 2016 dan ditargetkan rampung akhir tahun 2018 mendatang. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Di topik pembahasan kita kali ini, yaitu akan dibahas bagaimana merencanakan sistem drainase yang sustainable atau berwawasan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu merencanakan sistem drainase
beserta bangunan pelengkapnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip rekayasa berdasarkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Drainase perkotaan berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola atau mengendalikan air permukaan dari limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir, dan kekeringan bagi masyarakat dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Dalam merencanakan sistem drainase, paradigma lama yang digunakan yaitu mematuskan atau membuang secepatnya air kelebihan, terutama air hujan, lalu dialirkan ke saluran drainase, kemudian dibuang ke badan air terdekat atau sungai, dan akhirnya dibuang ke laut. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah membuat jaringan saluran dan bangunan pelengkapnya untuk membuang sesegera mungkin air genangan ke saluran. Tetapi paradigma yang seperti ini memiliki kelemahan, yaitu masalah banjir, genangan, dan kekeringan masih dipandang sebagai masalah lokal dan sektoral yang dapat diselesaikan secara lokal dan sektoral juga, tanpa memperhatikan kondisi sumber daya air dan lingkungan di bagian hulu, tengah, dan hilir secara komprehensif, sehingga sudah tidak relevan dalam perencanaan drainase yang sustainable. Saat ini, penanganan drainase mengacu pada antisipasi perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan serta pengembangan perkotaan. Dengan perkembangan berpikir komprehensif serta didorong oleh semangat antisipatif perubahan iklim yang dewasa ini terjadi dan perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, maka diperlukan perubahan konsep drainase menuju ke drainase yang berwawasan lingkungan atau ekodrainase dengan menahan sebanyak-banyaknya debit limpasan pada kawasan tersebut sehingga tidak akan membebani badan air atau sungai ketika hujan dengan intensitas yang tinggi terjadi.